dan tarian-tarian yang disuguhkan pun tak tinggal diam. Membakar amarah dari macan kuning dan gerah agar perkelahian pun tak suruh-suruh. Beri tepuk tangan untuk Penca-Macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil riset saya yang berbasis pengabdian yang sudah saya laksanakan di tahun 2023. Riset saya ini berbasis komunitas dan saya mengambil lokus pengabdian di Kabupaten Gresik, tepatnya di daerah Lumpur. Dalam pengabdian ini saya mengambil sebuah judul yaitu pendampingan dan pemberdayaan komunitas pencak macan di Kelurahan Lumpur Gresik menjadi aset budaya berkelanjutan. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa saya mengambil tema kebudayaan yaitu pencak macan. Pertama, daerah munculnya pencak macan ini dinamakan daerah Lumpur memiliki sejarah yang sangat panjang di dalam perkembangan kebudayaan di Gresik. Dikatakan desa Lumpur itu awalnya adalah sebuah hutan bakau, ya, hutan bakau yang tidak terhuni sama sekali sampai salah satu seorang yang bernama Kiai Sindujoyo yang dalam manuskripnya dinyatakan bahwa beliau ini adalah muridnya Sunan Prapen. Siapa Sunan Prapen? Sunan Prapen itu adalah anaknya dari Sunan Giri. Nah, beliau dengan kemampuan yang dimiliki, spiritual yang dimiliki, beliau ini membuka wilayah yang dulunya hutan bakau, ini dibuka menjadi sebuah daerah. Dinisbatkan pada banyaknya lumpur habis tebangi pohon bakaunya, maka daerah tersebut dinamakan daerah Lumpur. Daerah Lumpur ini adalah salah satu daerah pesisir yang seluruh masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, atau kita misalnya akan berkunjung ke Gresik, kita menunjuk di mana desa nelayan, maka akan ditunjukkan di daerah Lumpur. Di desa ini terdapat sebuah kebudayaan atau sebuah kesenian yang bernama pencak macan, ya. Nah, perlu saya jelaskan, pencak macan di sini bukan berarti sebuah seni bela diri yang seperti sering kita saksikan itu, ya, tetapi lebih ke arah sebuah gerakan yang itu ada nilai-nilai filosofisnya. Maka di sini saya mengatakan pencak macan ini bukan silat atau bela diri, tapi pagelaran kehidupan. Ada jalan di sana, ada sejarah hidup manusia yang ditampilkan berbentuk gerakan di pencak macan ini. Nah, yang membuat saya tertarik lagi memilih pencak macan ini adalah karena ini memiliki manuskrip. Ya, jadi manuskrip di sini mengisahkan tentang bagaimana seorang Sindujoyo dengan keberaniannya membuka hutan bakau lalu menyebarkan Islam di sana. Nah, di dalam manuskrip Sindujoyo yang ditulis 87 atau 200 tahun setelah keberadaan beliau, dijelaskan bahwa Sindujoyo ini juga pemerhati kesenian. Maka dengan segala kearifannya beliau menciptakan sebuah gerakan-gerakan yang dipadukan dalam bentuk kesenian, yaitu pencak macan. Nah, pencak macan ini merupakan representasi filosofi ajaran beliau bagaimana seseorang itu harus menjalani kehidupan. Maka pada awal pagelaran, pencak macan ini hanya dikhususkan pada kegiatan-kegiatan yang berbasis pernikahan. Jadi hanya ditampilkan untuk mengiringi acara pernikahan. Nah, di sini ya, jadi di dalam pencak macan itu ada 4 komponen yang itu ditampilkan di dalam pagelaran tersebut. Semuanya mengandung sejarah, semuanya mengandung filosofi kehidupan. Yang pertama adalah macan. Macan ini direpresentasi dari sebuah penguasa hutan yang menggambarkan peran seorang suami dalam mengarungi sebuah rumah tangga. Jadi
digambarkan di situ tarian-tariannya atau bentuk gerak seninya ini seperti seorang ayah yang melindungi anak-anaknya, keluarganya dari serangan musuh seperti itu. Kalau kita saksikan secara langsung pergerakannya. Yang kedua ada lagi monyet. Monyet ini kan cerdik ya. Cerdik, kemudian banyak akal, maka disimbolkan di sini bahwa monyet ini sebagai seorang istri yang berperan melindungi rumah tangganya ya dari godaan-godaan yang nanti ada di nomor 3. Yang dinisbatkan atau disimbolkan sebagai sebuah gendruwo. Gendruwo ini digambarkan sebagai sebuah hawa nafsu. Jadi dalam rumah tangga itu di dalam tarian ini disampaikan tidak akan pernah lepas yang namanya persoalan. Ada godaan-godaan yang terus berupaya bagaimana rumah tangga itu bisa hancur. Maka di simbol keempat ada namanya kesatria. Kesatria di dalam pagelaran itu dia datang paling belakang. Dia memamerkan gerakan seni pencaknya ya atau seni pencak macannya disimbolkan sebagai seorang manusia yang sebagai bentuk panutan yang selalu membawa kebaikan dan kebajikan. Jadi runtut sekali. Ketika pernikahan dimulai ya arak-arakan itu si suami akan datang ke rumah si istri, maka sebelum suami ini datang pencak macan ada di depan ya. Pencak macan ada di depan melakukan pagelaran yang dimulai dari munculnya seorang macan. Dia menari dengan segala bentuk pakemnya, ya kan? Kemudian menyimbolkan bahwa saya ini adalah seorang ayah, seorang suami, begitu ya. Kemudian setelah selesai ya, dia tidak menghilang, tetapi tetap berada di barisan disusul oleh yang namanya monyet. Monyet kesana kemari. Ini menggambarkan bagaimana perjuangan seorang istri menjaga, melindungi ya rumah tangganya dari segala bentuk godaan yang nanti diwujudkan disimbolkan sebagai gendruwo. Setelah ini selesai baru gendruwo muncul. Nah, ketika gendruwo ini muncul maka macan dan monyet ini mengelilingi. Ya, jadi seolah-olah melawan. Nah, setelah dianggap macan dan monyet itu mau kalah muncul namanya kesatria yang berpakaian bukan pakai kostum, tapi pakai pakaian seorang pesilat begitu, memamerkan gerakannya, lalu dia menghajar gendruwo itu tadi. Begitu gendruwo hilang, maka rumah tangga akan menjadi beres lagi. Itu gambaran sederhana tentang bagaimana pagelaran pencak macan ini sebenarnya adalah penyampaian nilai filosofis dari ajaran seorang Sindujoyo, bagaimana seorang kepala rumah tangga memperjuangkan rumah tangganya, bagaimana seorang istri menjaga keutuhan rumah tangganya. Kemudian dalam kesempatan ini, saat saya datang ke pelaku pencak macan, pemerhati pencak macan, bahkan seorang tokoh yang itu sampai hari ini masih melestarikan, saya datang ke sana menyampaikan bahwa pencak macan ini butuh yang namanya sentuhan baru. Kenapa sentuhan baru? Karena mereka menganggap bahwa dirinya itu kurang diperhatikan. Ya, artinya pagelaran-pagelaran pencak macan hanya seputar pernikahan, belum sampai meluas ke kegiatan-kegiatan yang lain. Maka berdasarkan wawancara saya dengan informan primer saya, ada 2 fokus yang ingin saya lanjutkan, yang akan saya ingin perjuangkan di sana, di dalam pengabdian saya. Yang pertama adalah mengupayakan pencatatan kesenian pencak macan ini sebagai warisan budaya tak benda di Kemendikbud atau kalau di daerah di Gresik itu namanya Parikraf Purpora. Jadi semacam kayak Kementerian Kebudayaan yang ada di daerah kabupaten seperti itu. Yang kedua, misi saya adalah berkelanjutan. Wujudnya ini saya wujudkan bagaimana pencak macan ini harus memiliki sebuah sarana ruangan tertentu khusus atau saya bisa menyebutnya sebagai museum mini yang nantinya semua atribut ya, sejarah panjang, manuskrip, simbol-simbol kebudayaan yang berkaitan dengan pencak macan bisa kita tempatkan di tempat yang layak. Ya, yang akhirnya nanti siapapun bisa berkunjung, melihat dan mempelajari seperti apa pencak macan itu. Nah, ini 2 fokus ini sudah saya upayakan. Nah, jadi saya berharap betul ya pencak macan ini menjadi sebuah kebudayaan atau kearifan lokal yang memang terus ada sampai nanti anak cucu kita mendatang.
Nah, dalam pengabdian ini saya menggunakan metode CBR ya. Karena ini berbasis komunitas, maka saya mengambil CBR Community Based Research gitu ya. Ada 3 hal yang di dalam metode ini yang wajib dilakukan oleh seorang pengabdi. Yang pertama adalah observasi awal untuk memahami kebutuhan masyarakat. Jadi saya datang ke sana. Sebelum saya menulis proposal atau pengajuan pengabdian ini, saya datang dulu. Saya sampai berkali-kali berdiskusi apa sih yang mereka mau gitu. Jadi kita tidak membawa apa-apa, kita tidak bermodal apa-apa, tapi kita datang ke sana menawarkan sesuatu ya yang sebenarnya sesuatu itu ya dibutuhkan oleh mereka. Jadi saya datang, Pencak Macan pinginnya seperti apa. Makanya dari observasi itu tadi saya mendapatkan fokus tadi harus ada namanya berkelanjutan gitu ya dan adanya pengakuan. Yang kedua, audiensi dengan stakeholder terkait. Bisa dinas pariwisata, pendidikan dan komunitas. Jadi mustahil saya bisa menyelesaikan pengabdian tanpa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, biasa saya sebut stakeholder itu ya. Jadi saya ketika melakukan pengabdian ini saya bekerja sama dengan satu dinas pariwisata, pendidikan dan komunitas. Komunitas ini sendiri yaitu Pencak Macan. Tanpa dukungan dinas-dinas ini mustahil saya bisa mendapatkan sesuatu yang berharga untuk mereka. Yang terakhir adalah diskusi kelompok terarah atau biasa kita nyebutnya FGD ya, untuk mengumpulkan aspirasi dan ide. Jadi saya kumpulkan semua. Ya, saya kumpulkan baik dari pemerhati budaya, dari dinas-dinas yang ada, dari Pencak Macan itu sendiri. Akhirnya kita satu suara. Seperti apa sih keinginannya? Akhirnya muncul tadi yang namanya pengakuan dan berkelanjutan. Nah, dari hasil ini ya, dari hasil pengabdian yang saya dapatkan, saya 3 hal yang penting yang saya dapatkan. Yang pertama adalah proses pencatatan kesenian Pencak Macan sebagai warisan budaya tak benda sedang berlangsung sampai hari ini. Upaya melengkapi berkas-berkas ya Pencak Macan sebagai warisan budaya tak benda biar diakui secara sah di kementerian itu masih diupayakan sampai hari ini. Ketika saya pulang ke Gresik pun juga masih berdiskusi seperti apa progres atau perkembangan dari pengajuan itu. Yang kedua, draft pendirian museum ini telah disusun. Ini sudah selesai ya. Ini buktinya saya sudah bersama mereka membuat sebuah museum ini. Kebetulan di daerah Lumpur itu ada di ruang kosong, itu miliknya kelurahan, yang itu bisa digunakan oleh siapapun termasuk komunitas-komunitas budaya. Kita mengajukan izin ke sana untuk mendirikan museum. Akhirnya museum ini berhasil kita dirikan dan siapapun yang ingin melihat ya, mempelajari bagaimana Pencak Macan ini mulai didirikan ya, mulai pergerakan pakemnya seperti apa, nilai filosofisnya seperti apa, atribut budaya seperti apa, sudah tertata rapi di Museum Pencak Macan. Jadi sampai hari ini pun ketika para pemirsa itu bisa mau datang ke sana, ada semua. Silahkan dibuktikan begitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah dukungan penuh dari komunitas lokal dan stakeholder untuk berkelanjutan kesenian. Jadi dengan adanya pengabdian ini, Pencak Macan ini tadi di awal sudah saya sampaikan, bukan hanya pagelaran-pagelaran yang dibutuhkan saat pernikahan, tidak. Tetapi Pencak Macan ini harus keluar. Setiap ada event budaya apapun yang ada di sekitaran Gresik, bahkan sampai tingkat nasional. Buktinya beberapa waktu yang lalu Pencak Macan juga mengadakan pagelaran, itu diundang oleh Petrokimia Gresik dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, setelah fokus ini selesai ya, misalnya tadi Pencak Macan sudah mendapatkan pengakuan secara resmi sebagai warisan budaya tak benda di Kemendikbud, memiliki museum. Lalu tindak lanjutnya apa? Ini juga penting, karena apa? Kadang sesuatu itu yang sudah dimulai itu sulit sekali untuk dilanjutkan. Maka saya berupaya terus jangan sampai apa yang sudah saya mulai ini begitu saya selesai hilang. Tidak, saya tidak ingin seperti itu. Maka saya berupaya ada tindak lanjut ya. Saya masih berkoordinasi di sana di tokoh-tokoh budaya, misalnya ada Pak Mardi Luhung, beliau seorang
penulis ya yang pernah menulis babat Pencak Macan sendiri, asli Lumpur Gresik, pelaku sejarah juga, dan beberapa Pak Fatah ini juga penari ya. Selain penari sekarang menjadi penasihat bagaimana Pencak Macan ini mengadakan pagelaran. Menyusun struktur organisasi dan manajerial museum ini sudah terbentuk, ketuanya siapa dan seterusnya. Cuman yang menjadi PR besar kita, bagaimana museum ini akan mendapatkan dana hibah. Ini yang sedang kita pikirkan. Karena mustahil ya museum bisa berjalan tanpa hibah, itu mustahil sekali. Yang ada nanti barang-barang masuk ya sudah selesai. Tidak ada kegiatan-kegiatan di sana. Padahal pada awal pembentukan museum kita sudah mencoba menggali ya kekuatan UMKM di sana. Artinya apa? UMKM kita gerakkan yang berada di sekitaran sana, silakan membuka lapak. Karena dengan harapan adanya museum ini, para pengunjung pada berdatangan. Ya, yang dijual tentu yang berkaitan dengan daerah Lumpur itu sendiri. Jadi estetik itu, estetika tentang benda-benda itu masih ada, bisa dibawa pulang gitu ya, meskipun hanya sebuah duplikasi seperti itu. Berikutnya adalah mengadakan pagelaran resmi untuk memperkenalkan kesenian Pencak Macan ke khalayak lebih luas. Ini sudah terjadi dan masih terus diupayakan agar setiap ada event budaya Pencak Macan selalu hadir. Nah, harapan besar dari pengabdian ini adalah semoga kearifan-kearifan lokal Pencak Macan dan Mocopat Babat Sindujoyo yang menjadi kekuatan kita sebagai sebuah bangsa yang besar terus mendapatkan perhatian dari semua pihak sehingga eksistensinya bisa dilihat dan dinikmati anak cucu di masa mendatang. Perlu kita garis bawahi tentang Babat Sindujoyo. Ya, dalam Babat Sindujoyo berdasarkan pengabdian yang sudah saya lakukan, ini terjadi sebuah keresahan sosial di masyarakat sana. Karena apa? Pelaku babat Mocopat ya, pelaku Mocopat Babat Sindujoyo ini tidak punya regenerasi. Ketika saya menampilkan mereka dalam sebuah pagelaran, pelaku Mocopat tersisa 2 orang. Yang pertama adalah Pak Mat Khawli, itu umurnya sudah 93 tahun. Kedua Pak Sumarmo sudah 75 tahun. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya dan orang-orang di Lumpur. Andai kata 2 orang ini meninggal, siapa yang akan melanjutkan baca Mocopat ini ya? Karena Mocopat ini membaca sejarah bagaimana Sindujoyo itu memulai, kemudian membuka wilayah di Lumpur, lalu bagaimana Sindujoyo dengan kearifannya mau membentuk Pencak Macan dengan segala atribut filosofinya. Nah, jadi itu dijelaskan komplit ya di dalam Babat Sindujoyo ini. Tapi ini tadi permasalahannya, mereka sudah tidak punya kader. Pelaku terakhir sudah usia 93 tahun dan 75 tahun. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin ada nanti pengabdi-pengabdi yang lain yang berkenan untuk datang ke Lumpur, meneruskan pengabdian saya ini, berfokus pada Mocopat Babat Sindujoyo karena ini menarik ya. Jangan sampai kekayaan ini tiba-tiba hilang begitu saja, tidak ada perhatian dari kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.